standar ya. Jadi kursi rodanya dikunci terlebih dahulu, terus kemudian itu ada bantalan untuk mencegah itu. Dia bertahap gitu ya, karena nggak kuat. Ini strengtheningnya kalau nggak berhasil, nah itu akan kesulitan seperti itu. Namun kasennya masih tertinggal ya, karena kalau kasennya terpasang dia nggak bisa naik. Sehingga kemudian strateginya adalah kasennya dilepas dulu, kemudian dia naik, dan kemudian dia di sini ya, untuk memasang kasennya. Tidak di bed sempit seperti ini. Kalau di bed maka bednya seperti cewek tadi ya. Bednya itu luas. Ya kita sebut dengan bed bed. Jadi seolah-olah matras tapi kemudian ada ketinggiannya. Prinsipnya seperti tadi saya sampaikan. Kemarin saya bahas, mungkin tidak, ya mungkin tidak, mungkin tiga itu sudah mentok. Ya tergantung dari incomplete-nya cedera. Ya. Kalau yang tersisa hanya tinggal 10%, maka otot nilai 2 Anda latih kayak apapun paling mentok di 3 ya sampai 3. Tersisa ya mungkin terlalu panjang ini, dan nggak ada latihan spesifiknya. Pak, kalau saya beli PNF boleh Pak? Boleh-boleh saja. Ya. PNF nanti pada gerakan tertentu dia nggak kuat ya, tapi ada komponen yang masih normal ya, maka kemudian yang masih normal itu dikasih tahanan. Sedangkan yang nilainya 0 dibantu PNF, tapi dibantu. Ada gerakan yang dia bisa melakukan, kita kasih tahanan, jadi PNF-nya nanti fleksibel. Ya. Bahkan untuk melakukan passive movement, misalnya pasiennya paraplegi ya, ekstremitas bawahnya kan harus di passive movement untuk mencegah kontraktur kaku sendi. Maka itu kemudian ini tadi ya, harus dilakukan sendiri oleh pasiennya untuk passive movement dengan menggunakan alat sederhana seperti itu, atau menggunakan sarung ya yang kemudian dikaitkan dengan kakinya kemudian ditarik. Kemudian latihan berguling sampai tengkurap, dan setelah tengkurap mungkin latihan seperti push up, apapun. Pokoknya yang dia masih bisa melakukan gerakan aktif, yaitu dikuatkan.
latihan bridging. Nah ini biasanya memakai bantuan ini, alat seperti ini ya. Kemudian ini dipakaikan bel ya untuk memudahkan membantu mengangkat pasien. Pegangan. Dilatih untuk berdiri. Ya. Latihannya bisa di matras seperti ini, mulai dari tidur telentang, miring, tengkurap, merayap, kemudian merangkap. Setelah merangkap kemudian miling seperti ini. Merangkak, miling. Ya wes miling, berdiri. Ya. Di gimnasium. Jadi nanti pasien-pasien paraplegi ataupun tetraplegi harus salah satu rutinitasnya adalah latihan di gimnasium seperti ini ya, sesuai dengan level cederanya dan sesuai dengan derajat berat kerusakan. Gitu. Nah ini kelihatannya ekstremitas atasnya normal ya. Ekstremitas Karena atasnya gerakan normal. pada tangannya itu natural. Atau mungkin cederanya tinggi, tetraplegi tapi incomplete. Tapi kemungkinan ini bukan tetraplegi, ini kemungkinan paraplegi. Ya, karena gerakan di tangannya itu natural. Nah ini melatih transfer ya, dari kursi roda ke stool dulu, baru dari stool kemudian turun ke matras. Tapi terlihat lemah lengannya. STOL. Atau para tetraplegi yang inkomplit atau pasien paraplegi tapi ekstremitas atasnya latihan penguatannya kurang berhasil. Nah ini adalah latihan passive movement ya, untuk memelihara ROM, mencegah kontraktur, harus dilakukan, terutama stretching ke arah dorsifleksi. Ini paling penting. Jadi kalau nilainya 0 ya harus seperti ini ya passive movement. Tapi passive movement pun nantinya harus mandiri pasiennya, seperti tadi caranya. Nah ini yang tersisa dikuatkan. Jadi kelihatannya itu mendorongnya masih ada kekuatan ya. Ini kemudian disuruh mendorong, diberi manual resisten. Jadi kalau level cedera ada yang tersisa, itu harus dikuatkan juga.
spastisitas kalaupun ada pasien lesi spinal cord injury itu biasanya tidak seberat stroke. Seperti ini kan mestinya ada spastisitas karena cederanya tinggi. Tapi kok terlihat tidak mengganggu. Memang spastisitas pada spinal cord injury itu tidak setinggi pasien stroke. Ini latihan penguatan otot-otot perut ya. Prinsipnya seperti tadi yang saya sampaikan. Di atas level cedera harus dikuatkan. Di bawah level cedera ada yang tersisa harus dikuatkan. Melatih penguatan pada otot-otot lower trunk-nya dan juga trunk. Lower trunk dan trunk. Ada kemungkinan sembuh Pak seperti itu. Medula spinalisnya kalau sudah lewat dari 9 bulan sudah nggak sembuh medula spinalis. Tapi dilatih apakah bisa menjadi lebih kuat? Bisa. Ya, ototnya yang menjadi hipertrofi menjadi lebih kuat. Jadi selalu ada harapan untuk menjadi lebih baik. Sehingga tadi saya katakan rutinitas pasien-pasien spinal cord injury itu adalah salah satunya setiap hari mungkin ya, atau mungkin seminggu 3 kali minimal itu harus latihan di gimnasium. Ya, spesifik latihan ya. Apapun yang terlintas dalam benak Anda, latihkan aja ya. Ini latihan sejenis crawling exercise atau plank ini Pak. Tapi kemudian modifikasi sesuai keadaan pasiennya. Ya silakan aja. Nah, ini push up, tapi kemudian sebagian dibantu. Dan yang push up hanya tubuh bagian atasnya saja, yang bagian bawah tidak bisa. Harapan medula spinalisnya juga membaik gitu ya. Selain latihan ototnya. Tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun, mungkin harapan di medula spinalisnya sudah tidak ada, tapi ototnya tetap bisa untuk dilatih terus. Nah ini kan terapi latihan yang nggak standar seperti itu. Ya, tergantung kreativitas Anda. Lagi itu biasanya setelah tulang vertebranya stabil ya, sudah sambung penuh, biasanya selewat 3 bulan sudah nggak pakai TLSO ya. Mungkin gerakannya juga penuh, ada perangnya ya. Latihan berjalannya biasanya yang pertama itu dengan paralel bar. Nah seperti ini. Kalau kemudian otot-otot
tungkainya itu banyak yang nilainya masih 0, maka kemudian mungkin pasien itu butuh semacam ini. Ini adalah kapo, ya. Ini ankle foot orthosis. Ankle foot orthosis. Kalau yang seperti ini adalah AFO saja, ankle foot orthosis. Kadang-kadang ini disebut short leg brace. Kalau ini long leg brace. Ada juga yang HKFO. Ini ankle foot orthosis. Kalau HKFO seperti ini, terus kemudian di sini ada sendinya lagi, terus kemudian ada beltnya yang kemudian dilekatkan atau dilingkarkan di perut bagian bawah. Nah, ya ada engselnya lagi, terus kemudian ini semacam ini ya, tapi hanya bagian bawah saja yang kemudian di strappingkan di perut bagian bawah. Nah, yang seperti itu namanya hip knee ankle foot orthosis. Kalau yang ini adalah knee ankle foot orthosis. Jadi pada pasien-pasien spinal cord injury itu kalau dia total gitu ya, lumpuh total, paraplegia total, latihan berdiri dan berjalannya harus pakai seperti ini. Kalau dia tidak pakai seperti ini, ya tentunya kakinya akan kolap terus ya, kolap terus, terutama di lututnya. Dia tidak bisa menyangga berat badan. Tapi kalau dia memakai ini, maka lututnya bisa tidak kolap dan bisa menyangga berat badan. Mungkin kemarin sudah saya katakan bahwa pasien tetraplegi ataupun paraplegi harus tetap dilatih berdiri. Bahkan untuk paraplegi itu harus dilatih berjalan, walaupun mungkin tidak sembuh, tetap harus dilatih berdiri dan berjalan. Kenapa? Karena dengan berdiri itu kemudian penumpuan berat badan itu akan disangga oleh dalam posisi tegak ya. Jadi bisa ada relief tekanan di daerah lumbus sakralnya ya, sehingga kemudian lupus bisa diminimalisasi. Terus kemudian dengan tegak ada penumpuan berat badan, mencegah osteoporosis ya. Jadi orang yang tidak banyak berdiri, tidak banyak berjalan, itu akan osteoporosis. Kemudian juga dengan berdiri, maka fungsi organ-organ dalam itu akan lebih optimal. Karena organ dalam ini didesain itu berfungsi normal pada posisi tegak, bukan pada posisi liburan. Ya. Sehingga dengan banyak berdiri, maka parunya, jantungnya, pencernaannya, perkemihannya itu akan membaik. Jadi banyak manfaatnya, sehingga itu harus dilatihkan. Dan kemudian kalau mau berjalan ya, bisa saja kemudian ini ortosisnya itu diganti dengan pegangan seperti itu ya, kalau ada fisioterapisnya ya. Tapi kalau tidak ada, dia latihan jalan pengen lama, maka ya pakai seperti ini ya. Yang biasa ada di rehabilitasi pasien-pasien spinal cord injury. Dan ini pun bagusnya ya diukur juga
kemudian Juli sudah jadi seperti ini, enggak ya, jadi cukup dulu. Nah, karena ini mungkin terlalu mahal mungkin ya, atau nanti ada perubahan bentuk dari tungkainya, entah itu atrofi atau kamu mungkin malah tambah gemuk karena tidak banyak beraktivitas, kemungkinan ini kemudian harus ganti lagi, dan kalau ganti lagi harganya mahal mungkin ya. Sehingga kadang-kadang, dan fungsinya juga hanya sebagai bantuan untuk berdiri, toh akhirnya nggak bisa berdiri, sehingga banyak pasien itu kemudian yang tidak membuat ini. Nah, biasanya kemudian diganti dengan cara yang sederhana yang kita sebut backslap, ya, backslap. Jadi mungkin kita menggunakan apa ya, bilah-bilah bambu yang kemudian kita buat kain yang dijahit, dan kemudian ada tempat untuk memasukkan bilah-bilah bambu. Ya, nggak tahu sih. Di sini dulu pernah punya kelihatannya backslap seperti itu. Terus kemudian kita pakaikan di belakang di sini. Jadi pada waktu tiduran kita pakaikan backslapnya. Setelah itu kemudian kita elastik pinggit, dari sini sampai ke ankle-nya, sehingga kemudian ini kaku, ya, kaku. Jadi fungsinya mirip seperti ini. Hanya saja kalau ini itu kemudian bisa ada ekstremnya yang kemudian tidak kaku terus, sehingga pada waktu duduk kemudian ini buka seperti ini, kemudian kalau mau berdiri dipasang seperti ini dan kemudian dikunci lagi ya. Tapi kalau kita memakai backslap ya kaku terus. Terus kemudian kakinya kan drop foot, Pak. Kakinya drop foot, sehingga kalau nanti latihan berjalan ini nyaruk, kakinya nyaruk. Nah, sehingga kadang-kadang juga setelah kita pakaikan backslap, kemudian kakinya kita tali dengan elastik pendek, kemudian kita tarik ke atas, kita talikan di lututnya. Nah, ini plantar stop namanya ya, untuk mencegah drop foot. Nah, nggak punya aponya, nggak punya apo seperti ini nggak punya, maka kemudian untuk mencegah drop footnya pakai seperti itu. Pak, dipakein sepatu gimana, Pak? Sepatu kan juga tetap drop. Pakai sepatu terus kemudian sepatunya ditali, ditarik ke sini, ya boleh. Jadi ini adalah pengganti ya, pengganti knee ankle foot orthosis. Caranya sederhana seperti itu. Jadi kita punya backslap, kita elastik pendek semuanya sehingga lututnya kaku. Tapi kan ankle-nya belum kena, ankle-nya kemudian kita kasih plantar stop. Ya. Kita elastik pendek di sini, terus kemudian kita tarik, kita elastik pendek di sini. Nah, setelah seperti itu maka kemudian pasien ini siap untuk dilatih berdiri dan berjalan ya. Kalau untuk pasien tetraplegi mungkin nggak perlu dilatih berjalan, cukup berdiri saja. Tapi kalau pasiennya paraplegi, harus kemampuan fungsional tertinggi adalah dia bisa berjalan. Berjalannya pakai apa? Pakai alat bantu ambulasi dan pakai kapo atau pakai backslap dan plantar stop. Biasanya kemudian pasien
standar dari RSO ya, masyarakat ortopedi. Itu setiap pasien, karena di sini nggak tahu sekarang ya, kalau dulu ada bangsal khusus paraplegi di RSO, tapi sayangnya kita nggak ada kerjasama untuk praktek di RSO ya Mas. Itu ada bangsal khusus paraplegi. Setiap pasien ini mau pulang itu pasti dibawain backslide dengan elastik denditnya dan juga lantar stop, mungkin APO yang sederhana ya. Plus kemudian dibawain 2 krek ya, untuk latihan berjalan di rumah, walaupun dia akhirnya nggak bisa berjalan. Pasien paraplegi harus latihan berjalan. Itu juga salah satu rutinitas yang harus dilakukan. Dia tidak memulihkan, tidak menyembuhkan, tapi rutinitas yang harus dilakukan supaya osteoporosis tidak terjadi, stroke lifting tidak memberat, kemudian fungsi organ dalam menjadi lebih baik dengan posisi tegak, seperti itu. Dan siapa tahu medula spinalisnya ada perbaikan dan nanti dia bisa berjalan beneran. Itu siapa tahu gitu ya. Nah, sehingga latihannya untuk berjalan itu bisa seperti ini. Beberapa contoh. Kebanyakan hanya soft. Kayaknya oke. Jadi ini pasiennya memakai ini ankle foot orthosis. Jadi bentuknya nggak mesti seperti ini ya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Kemudian latihan berjalan seperti itu. Itu hipnya harus hiperekstensi ya, harus hiperekstensi. Makanya itu kemudian dipakaian seperti itu. Pak, dilatih berjalan itu kemudian supaya dia bisa berjalan, Pak. Belum tentu. Belum tentu. Tapi dia harus dilatih berjalan. Jadi pertama pakai walker biasanya. Terus kemudian kursi rodanya biasanya ditaruh di ujung paralel bed. Dan ada kursi stool yang kemudian bisa dibawa gitu ya. Begitu mungkin dia belum sampai di ujung, belum sampai di kursi rodanya, sudah capek, maka kemudian stoolnya langsung ditaruh di belakangnya. Pasien diminta untuk duduk.
Ya tetap pakai kapo ya. Golkar berangkat. Oke. Latihan bed exercise atau mat exercise, matras, latihan di matras ya. Jadi ini pasien paraplegi yang agak rendah karena terangnya kebanyakan stabil, tapi terang bagian bawahnya ini terlihat tidak stabil, mungkin sekitar torakal 10. Ekstremitas atasnya normal. T5. Ini latihan di bed bangsal ini ya. Ini harus di bed exercise atau di matras. Nah, setelah dari paralel bar, biasanya peningkatannya itu pakai walker. Peningkatannya pakai walker. Nah, kan lututnya kaku terus. Kalau pasiennya paraplegi, ya, dia harus mandiri, memakai sendiri, ininya melepas, latihan jalan itu semua harus mandiri. Kalau pakai walker sudah bisa, maka peningkatan berikutnya adalah pakai crutch. Ya, pakai crutch. Seperti ini pakai crutch ya. Oke, ini teknik transfer. Ya, kompresnya bisa dibuka seperti itu. Kemudian transfer. Dua jam sekali ke kamar kecil, tidur trainingnya gitu ya. Ya, karena T5 sehingga terangnya bagian bawah itu ya tidak stabil.
Ini ada kelihatannya reaksi. Ya, ini latihan pada posisi tidur tengkurap, ada front on hand, up. Oke, kemudian untuk yang lebih modern mungkin ya, itu di belakang kita enggak, India itu beberapa tingkat di atas kita dalam hal apapun ya. Tapi mungkin dalam hal beberapa kesehatan lingkungan itu mungkin India. Tapi kalau dalam teknologi India ini penguatan untuk ABD-nya, ABD-nya, ABD. Plus penguatan otot-otot perutnya juga. Pokoknya prinsipnya sederhana tadi. Yang masih normal dikuatkan, yang tersisa dikuatkan, yang nilainya 0 dilakukan pasif. Selalu dilatih, ada harapan untuk menjadi lebih baik. Dan paraplegi bisa juga untuk pasien stroke. Ya. Kemarin salah satu rumah sakit yang dipakai untuk lahan praktek yaitu RSAL baru saja mendapat alat robotik seperti ini. Mungkin nanti kalau Anda praktek di RSAL bisa mencobanya. Terus kemudian dia tidak menggerakkan jalan ini. Yang menggerakkan adalah rodanya di sini. Berarti ini lebih ditekankan pada memberikan sensasi berdiri dan memberikan sensasi berjalan. Kalau pasien ini tergantung pada sling dan tergantung pada robot untuk menggerakkannya. Tapi semakin nanti pasien itu ada gerakan, mungkin yang tersisa itu lebih banyak, maka kemudian pasien ini diminta untuk merasakan dan mengikuti gerakannya, dan kemudian menggerakkan bersama-sama dengan robotiknya. Kemudian membantu untuk menyangga berat badan itu nanti juga akan dikurangi. Ya, jadi selingnya ini akan dikendorkan, ya, sehingga kemudian dia tidak gantung. Jadi perlahan-lahan akan ditingkatkan seperti itu. Nah, ini juga bisa dipakai untuk pasien stroke juga. Ya. Nah, kemudian yang lebih
apa ya, Iron Man gitu ya, Iron Man. Tetap kakinya harus memakai semacam kapo. Ya, seperti ini. Terus kemudian di sini mesinnya itu di ranselnya di sini. Ini ada mesinnya yang akan menggerakkan exoskeleton. Tapi pasien tetap harus memakai krep, ya. Tidak kemudian bebas dari krep. Oke, jadi teknologinya itu sudah semakin maju, tetapi belum ada teknologi yang menyembuhkan lesi medula spinalis. Oke, jadi walaupun pasien tidak menggerakkannya, tapi pasiennya merasa bahwa ini adalah satu keajaiban. Ya, saya kemudian bisa berdiri dan berjalan lagi seperti ini. Juga sama ya, pakai exoskeleton. Your shoes will no longer. Ini iklan gak sih? What if you could stand up to disability? What if? Teknologi apa? Masuk ya alat. What if you could walk again? I'm happy. Kualitas hidupnya sangat meningkat ya, dan kemudian bisa beraktivitas berbaur dengan orang-orang normal dengan posisi tegak dan berjalan sendiri. Tapi masalah pasien spinal cord injury itu tidak hanya berjalan saja ya, masalahnya banyak. Mungkin terjadi bronkitis, mungkin terjadi komplikasi paru, mungkin kontraktur, mungkin masalah bladdernya, masalah bowel